Amin. Silakan duduk tetap di hadiratnya saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Katakan amin. Pemazmur di sini mengakui pengalaman hidupnya bahwa tertindas bagi dia itu baik. Karena dia percaya hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Tertindas oleh karena kesalahan sendiri itu konsekuensi perbuatan. Tapi tertindas itu baik bagi setiap orang yang ada di dalam Tuhan. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nyaris Paulus tak menyaksikan sesuatu hal yang enak di telinga. Pada saat Paulus berkata, tetaplah bersukacita. Sekali lagi kukatakan, tetaplah bersukacita. Dia di dalam penjara. Sudah tahu, penjara dan derita dialami oleh Paulus itu demi mempertahankan satu kasih karunia. Berarti dari pengalaman ini kita bisa berkata, tidak ada pengalaman atau pergumulan yang salah di dalam Tuhan. Sehingga pemazmur dengan tegas berkata, penindasan itu bagiku berkat. Penindasan bagiku itu adalah sesuatu yang baik. Ada orang berkata sakit kutuk, rugi kutuk, semua kutuk. Tapi malam ini kita akan belajar saudara-saudara. Apa maksud dan tujuan Tuhan jikalau Allah izinkan kita tertindas. Yeremia 29 ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sampai di sana dulu. Ternyata orang yang tertindas, orang yang terbuang, bisa muncul nubuat palsu. Tenungan palsu. Prediksi-prediksi yang salah. Di mana kita lihat bangsa Israel sementara ada di dalam penggembelengan Tuhan. Mereka mau keluar gak bisa. Mereka ingin lepas daripada pembuangan gak bisa. Kenapa saudara? Dikatakan ayat 9. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tertindas bagi umat pilihan Tuhan itu baik. Tiada amin saudara. 70 tahun. Mereka ini andaikan ada lagu waktu itu, mereka akan berkata, semua atau ada lagu yang sering dinyanyikan di kedukaan. Yesus
tidak pernah salah. Saudara, kadang kita nggak lulus di pengalaman tertindas. Kita lari dari rencana Tuhan. Kita lari dari penggembelengan Tuhan. Sehingga setiap hari kita kembali lagi. Kembali lagi. Saya kalau olahraga, saya tidak langsung kepada target yang saya dapat. Saya jalan cepat dari 3.000 langkah. Besoknya tambah 4.000 langkah. Saya naik tangga, pertama-tama saya 50 naik turun. Tap, tup, tap, tup, non-stop. Besoknya saya kasih naik 75, naik lagi. Tap, tup, tap, tup. Lusanya saya naik lagi sampai 100. Sampai tembus 150 kali non-stop. Ternyata kepada tujuan itu ada proses. Katakan haleluya. Kadang kita tidak sampai kepada tujuan rencana Tuhan yang indah. Kenapa? Pada saat kita ditindas. Firman Allah berkata harus genap 70 tahun. Sehingga penggenapan firman Tuhan di ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Katakan haleluya. Tuhan tak pernah merancang kecelakaan. Tuhan tak pernah merancang kehancuran. Rancangannya indah pada waktunya. Ada kemenangan, ada kemuliaan, ada berkat, dan ada mujizat. Tapi harus genap. Katakan kiri kanan, harus genap. Kalau enggak genap, kita akan menjadi orang Kristen karbitan. Katakan kiri kanan, jangan mau Kristen karbitan. Katakan lagi, jangan mau pelayan karbitan. Tuhan mau, saudara sebentar kita akan lihat, Tuhan mau kematangan. Ya, Tuhan mau kita dewasa. Yang akan menikah dengan mempelai laki-laki surgawi adalah yang dewasa. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita melihat dengan cepat. Kenapa Tuhan katakan tertindas itu baik? Yang pertama, untuk mengarahkan hidup kita. Katakan kiri kananmu, untuk mengarahkan hidupmu. Yakobus 3 ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sempat lihat saudara di kamus bahwa kekang itu adalah tali kulit atau alat yang terpasang di kepala kuda. Hewan yang ditunggangi. Pak Pendeta minggu lalu bersaksi dia pergi ke Gunung Sinai. Dan jalan yang sama kami lewati suami istri. Saya kan kalau pergi ke luar negeri harus berdua gitu. Sama-sama dari dulu. Saya tidak injak luar negeri kalau saya sendiri. Nanti kami tanggal 12 Desember akan ke NTT, satu tempat yang belum di Indonesia, mungkin hanya NTT yang belum saya injak. Saya bilang sama istri saya, "Ma, kita pergi." Saya lihat tiket PP 12 juta, saudara ya. Yang mengundang saya bilang, "Pak, beli dulu tiketnya." Saya bilang, "Iyo." Saudara kata oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menahan, mengendalikan, atau mengarahkan hewan tersebut.
tali kendali atau pengendali ini disebut dengan tali kekang. Makna hiasannya adalah sesuatu yang menahan, sesuatu yang mengendalikan atau membatasi. Menjadi anak Tuhan harus ada kekang. Katakan haleluya. Menjadi pelayan harus ada kekang. Yang baru pacaran ABG, pacaran yang baik-baik. Katakan kiri kanan yang belum atau yang sementara atau belum pacaran. Dengar itu Om Gembala bilang. Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Kalau kekristenan tidak ada kekang. Saya percaya Paulus kenapa dia sampai mati sakit. Padahal kalau kualitas iman, belum ada pendeta seperti Paulus. Belum. Ternyata sekian kemuliaan Tuhan yang dia lihat pada waktu dipanggil dia, memberi dampak kepada bola matanya dan saraf-saraf matanya. Semakin hari matanya semakin meredup. Dia pergi memberitakan Injil dihantam ombak, digigit ular, keluar masuk penjara. Tapi apa dikatakan Paulus? Ku berharga di matamu Tuhan. Semua. Anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup baik. Hampir 4 tahun saya setiap hirup angin seperti ini. Saya batuk, flu, sesak, gak bisa bicara. Saya berkata, Tuhan, cukup kasih karunia-Mu. Tapi sekarang sembuh. Paulus gak sembuh. Dia berkata, aku sudah beberapa kali berdoa supaya utusan iblis ini keluar. Tapi Tuhan hanya berkata, anugerahku cukup bagimu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kekang apa yang sementara Tuhan lekatkan di hati dan hidup kita. Menjadi duri. Supaya di tengah-tengah prestasi dan keberkatan yang Tuhan beri kepadamu, engkau tidak menjadi anak Tuhan yang liar. Tidak menjadi anak Tuhan yang semau gue. Kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Rancangan-rancangan Tuhan tidak ada yang dimengerti. Tapi indah pada waktunya. Kalau sudah mulai menyimpang. Kadang yang Tuhan heran. Pada waktu dia belum diberkati. Wow, setia sekali. Dia menyanyi. Ku ingin tetap di sini. Semua menikmati baik-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang. Tapi setelah diberkati, ku mau di sana. Saudara, haleluya saudara. Padahal Tuhan berkata, berkat itu dari aku. Kemuliaan itu dari aku. Bahkan hidupmu aku punya. Haram bagi kita semua yang hadir malam ini. Setinggi apapun Tuhan angkat kita. Sebesar apapun berkat yang Tuhan anugerahkan. Biarkan kita tetap di jalan yang benar. Ada kekang. Pengekang itu adalah Roh Kudus dalam hidup kita.
Biarkan Roh Kudus yang kendalikan kita. Jangan sempat Tuhan taruhkan sesuatu dalam hidup kita untuk mengingatkan kita. Yang tidak setia supaya kembali kepada kesetiaan-Nya. Yang rajin supaya tetap rajin beribadah. Yang mulai tidak lurus bengkok kiri kanan supaya kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Mari kita lihat dulu dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak? Dari Kairo sampai perbatasan, gak sampai sehari naik bis. Dari Israel ke Kairo juga kami sudah pernah. Jadi dari Kaironya ke Israel, dari Israelnya sudah jalan. Waktu itu kami agak panjang. Targetnya berkata, Bapak Pendeta, Ibu-ibu, kita tidak bisa dari akses normal. Karena ada pasukan-pasukan yang akan menghadang kita. Kita pakai tentara, kita lewat dari jalan lain, agak jauh sedikit. Tapi bangsa Israel berapa lama? Berapa lama? 40 tahun. Dari kampung saya ke kota kabupaten 20 kilometer. Setengah hari selesai, nggak sampai setengah hari sampai. Sebenarnya diprediksi mereka 1 bulan sampai, ya karena bawa anak-anak, bawa kambing, bawa bebek, bawa semua, ya 2 bulan lah. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Satu yang Tuhan minta untuk merendahkan hati mereka. Kenapa? Yang masuk ke tanah Kanaan gak boleh ada partikel Mesir. Tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, keangkuhan, kesombongan. Tuhan harus tahu isi hati mereka. 40 tahun. Ternyata yang jutaan orang itu gagal semua. Hanya Joshua dan Kaleb yang lahir di tanah Mesir, yang sampai ke tanah perjanjian itu. Artinya kekristenan itu satu perjuangan yang selalu Allah izinkan ada kekang yang akan memproses hidup kita. Ayat yang ketiga berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Saya tanya tadi pagi, perjalanan umat Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian, kehendak Tuhan apa tidak? Kehendak Tuhan. Tapi di tengah-tengah kehendak Tuhan itu ada proses. Kekristenan tidak terlepas dari pergumulan. Kekristenan tidak terlepas daripada intimidasi, tekanan. Tapi itu ada maksud Tuhan untuk membuat kita menjadi Kristen yang tetap lurus di hadapan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Tuhan tidak mau langkah kita langkah maut. Tuhan tidak mau pengiringan kita pengiringan yang gagal di tengah jalan. Kenapa? Gak mau dikekang. Gak mau diatur. Saudara-saudara, selalu saya berkata dalam konteks Tuhan baik. Tuhan baik kepada semua orang. Tapi dalam konteks Tuhan adil. Dia adil melihat yang langkahnya, jalannya lurus. Dan dia adil kepada orang yang tak lurus. Saya percaya keadilan itu berbicara tentang berkat. Berbicara tentang kemuliaan. Berbicara tentang pembelaan Tuhan.
Yang kedua kita lihat malam ini. Kenapa Allah izinkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan bawa kita untuk kita katakan tertindas itu baik. Yang kedua untuk menguji kualitas. Kualitas. Teman saya seorang hamba Tuhan yang suka koleksi sepatu. Banyak sepatunya. Dia bilang sama saya, Pak Markus, sepatu gue ada kurang lebih 2 lemari. Karena setiap dia lewat dari tondo, dia lihat cakar, dia turun, saudara. Sepatu cakar. Harganya 200.000, 250.000. Kalau dia cuci sendiri, dia tidak percaya. Jasnya pun dia cuci sendiri, dia setrika sendiri. Lebih mulus dari laundry. Dia cuci sepatu, kong dia garah dengan kita di kantor. Saya sepatu baru, padahal cabok. Tapi bermerek. Berkualitas. Kualitas itu berbicara tentang tahan uji. Katakan haleluya saudara. Tahan uji. Jemaat yang bertahan di akhir zaman ini adalah jemaat yang tahan uji. Yang membuat kita tetap kuat adalah kualitas. Untuk apa kuantitas tanpa kualitas? Biarkan kualitas yang menghasilkan kuantitas. Karena apa firman Allah berkata, banyak yang terpanggil. Kita tidak mau Kristen ikut-ikutan. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Saudara percaya Tuhan tahu jalan hidupmu? Seandainya ia menguji aku 1, 2, 3. Aku akan timbul seperti emas. Ayub itu orang yang benar. Dia orang yang jujur. Dia takut Tuhan. Boleh saya katakan, Ayub waktu itu adalah Kristen yang terkualitas imannya. Tapi toh Tuhan uji. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Tuhan hanya merindukan Ayub 42 ayat yang pertama dan 2. Di tengah-tengah derita, kebangkrutan, kehancuran, duka cita, komplikasi kan. Sempurna derita daripada Ayub. Kehilangan harta, kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatan dengan tidur di atas abu. Tidak ada tangan yang bisa menggarut dia punya borok. Ya kalau kita gatal sedikit ada 2 tangan. Dia pakai kaca untuk menggarut tubuh dia. Tapi hanya Tuhan ingin mendengarkan dari mulut daripada Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan haleluya. Mengiringar kita kepada Tuhan, kita diuji. Semakin engkau setia, semakin diuji. Semakin engkau jujur kepada Tuhan, semakin diuji. Semakin engkau jaga dirimu kudus, semakin engkau diuji. Munculkah kita seperti emas? Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap hatiku, muliakan, memuliakan. Ayat 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sekali lagi, Tuhan tak pernah salah bawa engkau kepada pergumulan. Dia benar dan tepat.
Gak salah. Kalau ada mungkin penyakit melekat dalam diri kita, pertama itu duri sebagai kekang. Yang kedua adalah sebagai sarana Tuhan untuk mendewasakan iman. Sehingga kau bisa menyanyi di tengah-tengah sakitmu dan penderitaanmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Dia. Bapa kau Raja atas semesta. Katakan dengan iman. Pribadi yang sebentar diuji kualitas imannya, dia pasti tenang. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, jalani kehidupan ini. Ikut sertakan Tuhan dan engkau disertai oleh Tuhan dalam kehidupan, sehingga kekristenan kita bukan cuma kita bangga di durasi waktu lamanya kita menjadi orang Kristen, tapi sebagaimana sikap hati kita diproses supaya kita berkualitas. Yeremia 18. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ayat pertama. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara kadang tidak sampai kepada goal settingnya Tuhan? Karena saudara menginginkan saudara seperti yang saudara mau. Banyak kekristenan gagal karena memaksakan DP mau. Pergumulan yang dihadapi, waktunya punya mau. Caranya pemau. Ini tukang periuk ini, kalau belum jadi dihancurkan. Dan terserah kepada penjunannya. Dia mau bikin apa? Ada mungkin di sini yang kembali pergumulan. Pergumulan itu juga yang datang. Karena engkau tidak selesai. Tidak mau dibentuk dengan pergumulan itu. Engkau yang suka sakit hati. Tuhan akan siapkan kepadamu tiap hari yang membuat engkau sakit hati. Sampai engkau bertobat berhenti sakit hati. Engkau yang suka cemburu. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang lebih cantik darimu. Yang lebih putih darimu. Yang lebih mewah tasnya. Padahal itu tas doinya sedikit cuman bungkus cookies. Sepatunya lebih tinggi dari sepatumu. Sampai kau berhenti tidak cemburu. Saya percaya firman-Nya belum pernah berubah. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kualitas Allah pakai mungkin penyakit yang datang dalam dirimu itu apa? Supaya imanmu teruji dan engkau berkualitas. Engkau izinkan engkau mungkin masalah dalam ekonomi. Supaya iman percayamu tidak tergantung sepenuhnya uang. Karena apa? Allah memelihara kita dengan caranya sendiri. Allah memberkati kita dengan kuasa-Nya. Karena apa? Dia Yahweh Jireh, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tapi Tuhan mau kita terbentuk. Kadang kita paksa orang berubah. Tapi
di tengah-tengah pergumulan itu Allah sebenarnya ingin merubah hidupmu. Tapi kadang kita marah. Kenapa dia nggak bertobat? Kenapa dia nggak berubah? Padahal Allah mau kita dulu yang berubah. Kita dulu yang bertobat. Terhadap kualitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Kualitas bukan standarnya kita. Tapi standarnya Tuhan. Sehingga firman Allah berkata apa? Ayat yang kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu. Hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jangan berjalan di luar genggaman tangan Tuhan. Jangan kau menjadi orang Kristen yang tidak mau dibentuk. Biarkan tangan Tuhan yang membentuk kita. Biarkan tangan Tuhan yang penuh kreasi menjadikan kita seperti yang Tuhan mau. Glory bagi nama Tuhan. Mungkin belum berubah suami, belum berubah istri. Karena apa? Karena kamu punya mau. Biarkan Tuhan punya mau. Percaya kalau Tuhan punya mau, tidak ada yang salah, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang disesali. Kita ada berkata, Tuhan, ini aku di tanganmu. Bentuklah aku sesuai apa yang engkau mau. Memang engkau menangis, kau menjerit, kau tidak mampu. Khotbah 3 ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Kalau kita tidak ada dalam Tuhan, kita lelah. Kita capek. Tetapi apa dikatakan? Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Supaya engkau tidak kecewa. Supaya engkau tidak tinggalkan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Bentuklah aku.